Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil qudus, subhanal malikil izzati wal haibah, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yamutu wa abada. Subhanal qudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min dhulmatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tuwaddi'u lana ma nushkila anta tafhamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tariku min ad-dambi kaman la dambara. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua DKM, salam dan salam Bapak Sri Ketua beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim, salam dan salam Bapak Ustadz Sulaiman. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 dan 09 Bapak Syafii Yasin, serta para orang tua kami, Bapak Tukang, Bapak Sulika, Bapak-bapak, para jamaah yang senantiasa kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan tiada pula kita kita meninggalkan tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih senantiasa diberikan berbagai macam anugerah kenikmatannya, nikmat sehat yang selalu menghayati kita, sehat iman Islam kita. Semoga menjadikan wasilah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hadirnya kita malam hari ini di majlis taklim yang mulia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para pengikutnya, yang senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pekan yang lalu dalam kitab Nasohul Mubad kita sudah membahas salah satu amaliyah yang utama di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diam. 2 minggu yang lalu kemarin kita bahas diam. 2 minggu yang lalu kita bahas amaliyah yang utama di sisinya Allah itu adalah diam. Jadi kalau amal diam. Tapi kalau kita tahu pura-pura nggak tahu, kata Ustaz di malam Senin suruh diam. Pak, ini bagaimana hukumnya? Diam baik juga, bukan itu maksudnya. Ada baginda Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul
falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan mengaku beriman kepada hari akhir, maka dia mengucapkan kata-kata yang baik. Kalau dia nggak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, maka diam itu lebih utama. Jadi bukan berarti kita nggak boleh ngomong, Pak. Ya, nanti sama istri kita ketemu sama anak kita ditegur, ayah diam baik. Bukan begitu maksudnya. Sekarang kan sudah banyak kita lihat ucapan orang tua ke anak seenak waduknya, ya kan? Mohon maaf lahir batin, katanya ini anak susah banget dibilanginya, keluar kata-kata, ya kan? Kata-kata apa? Semua kita yang namanya orang tua pasti menginginkan anak kita baik, anak kita menjadi lebih baik daripada kita utamanya. Tapi ternyata penghambat itu adalah dari ucapan kita sendiri. Saking dahsyatnya ucapan kata baginda Nabi, siapa orangnya yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka ucapannya yang baik. Coba Pak, anak kita lagi sedang kita capeknya dia berbuat satu kesalahan. Apa yang kita ucapkan? Masya Allah, anak soleh, sanggup kan? Kita baru tidur, ya. Apa yang akan kita keluarkan? Apa? Padahal kita mengaku beriman kepada Allah. Padahal kita sadar bahwa anak itu adalah titipan. Ya kan? Maka apa yang harus kita ucapkan? Apakah ucapan yang kita keluarkan ke anak kita itu sebagai bentakan, ataukah ucapan ini menjadi doa yang berujung dengan kebaikan? Ini bisa kita sampaikan. Jika ini terjadi sama kita, mungkin beda urusannya. Suatu ketika ada seorang anak yang namanya usia anak-anak ya Pak. Itu lagi sedang-sedangnya mainan kasir ya Pak ya. Kita dulu mainan kasir Pak. Nah sekarang kita mainan kasir kita mainin ya. Coba bapak juga dulu main ini gitu ya. Benar kan? Ibunya di rumah lagi masak. Karena nanti akan ada tamu istimewa yang akan hadir ke rumahnya. Lalu anak ini pulang bawa mainan pasir yang dibawa berarti apa? Pasir ditumpuk Pak di bawah. Itu sayuran yang udah siap untuk menjamu tamu dimasukin pasir. Pertanyaannya ini kalau itu terjadi amanah kita, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, falyaqul khairan, atau cara yang kedua diam? Alhamdulillah begitu ya. Apa yang terjadi? Orang tuanya kesel. Sifat kesel pasti ada karena kita manusia. Tapi apa yang terjadi? Si ibu ini yang mempunyai doa tembus jagat arus menyuruh pada anaknya. Jangan main seperti Masjidil Haram. Kalau main Masjidil Haram, semoga engkau berjaya nanti bisa menjadi imam Masjidil Haram. Asbab keselnya orang tua nyuruh anaknya untuk diam-diam di Masjidil Haram pada saat itu dia kecil, terjadi ketika tumbuh besar. Syekh Abdul Rahman As-Sudais bisa menjadi imam utama di Masjidil Haram. Yang pertama lantaran dia bakti sama orang tuanya, lantaran karena dia belajar penuh dengan keteguhan, dan juga dia adalah anak yang soleh, dan di belakangnya ada sosok yang kuat. Berarti kalau kita pengen anak kita baik, kitanya dia baik. Ucapkan yang baik-baik. Maka caranya kata baginda Nabi dua Pak. Ya kan? Jangan sampai kita sebagai orang tua mengucapkan kata-kata yang tidak bagus kepada anak kita. Kata baginda Nabi, "Man kana yu'minu billah", siapa yang mengaku beriman kepada Allah. Sebenarnya kita di sini ngaku beriman kepada Allah. Berarti kita termasuknya ya. Yang kedua, wabil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Kita percaya nggak pakai kata
lebih baik dia semua, yaitu dia daripada ucapan kita, karena fikul kalam doa. Segala ucapan kita adalah doa. Bisa jadi Pak, rezeki yang sudah nyampe kepada kita lantaran ucapan kita, lantaran ucapan kita kalau jadi kepada kita. Karena anak yang dalam abdi ini kata Allah dalam hadis kuncinya, aku mas sebagaimana prasangka hambaku. Maka kita disuruh apa itu? Berprasangka baik. Karena kita sadar kita semua ini adalah pembuat salah. Siapapun kita pasti pembuat salah. Entah salah sama istri kita, entah salah sama anak kita, entah salah sama orang tua kita. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya untuk menciptakan satu makhluk sebagai pemimpin di muka bumi yang bernama manusia, manusia caranya ada ya? Ada nggak? Pak Muhammad ada nggak? Pak Muhammad ada? Nggak ada. Adanya hanya malaikat. Ya kan? Pak Muhammad nggak ada. Pak Muhammad, Muhadi nggak ada. Zabia nggak ada. Kita semua nggak ada yang ada malaikat. Iblis sudah ada juga. Ya, iblis sudah ada dari dulu daripada kita. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Seruan Allah kepada malaikat, aku ingin menciptakan pemimpin di muka bumi. Di muka bumi yang bernama manusia. Malaikat ini terima apa? Terima apa? Pasti mau diciptain sebagai pemimpin. Terima apa? Tidak. Malaikat tidak terima. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Rabb, malaikat berseru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa engkau ingin menjadikan seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang senantiasa berbuat kesalahan? Malaikat bertahu kita pasti berbuat kesalahan, dan juga kita bakal menumpahkan darah. Betul nggak ada ini? Berarti kita yang sempurna. Semua kita pasti pernah melakukan dosa, dan semua kita pasti pernah melakukan kesalahan. Mohon maaf kalau kita ini sebentar. Mohon maaf ya, lupa ada yang harus diinformasikan sebelum informasikan. Jadi manusia ini sudah diketahui oleh malaikat bahwa dia ini berbuat salah. Sadar nggak Pak kita? Dari pagi tadi, dari pagi yang kemarin, dari pagi sampai hari ini kita berbuat salah bersama. Ayo. Atau saya tanya, siapa yang hari ini belum berbuat salah? Ada. Saya kalau berbuat salah, ya kan? Atau salah kecil kadang-kadang korek orang kita geser. Ya kan salah nggak tuh? Dia nyari korek saya mana ya? Kan begitu ya? Ya kan rokok begitu ya Pak? Kalau rokoknya nggak mungkin, tapi kalau koreknya ada geser ya katanya. Korek itu kesalahan kan? Tapi dianggap dia biasa. Maka kata malaikat, kalau ada jangan fiha mayusidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa ya engkau akan menjadikan seorang pemimpin dari bangsa manusia yang pada manusia itu senantiasa salah dan juga senantiasa melakukan pertumpahan darah. Ucapan malaikat apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini kata malaikat senantiasa memujimu ya Allah, senantiasa bertasbih kepadamu ya Allah. Tapi kenapa bukan kami yang dijadikan pemimpin di muka bumi? Kata malaikat, jawabannya luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata malaikat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sekelas malaikat. Sekelas malaikat Pak, Allah berfirman demikian. Artinya apa? Kita sadar diri kita ini senantiasa berbuat salah. Kita sadar senantiasa berdiri berbuat dosa. Pertanyaannya, sudahkah kita sadar mohon ampun kepada Allah dalam setiap kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat? Ya kan? Diam itu selamat. Diam daripada informasinya yang harus lebih baik di dia. Ya kan? Banyak zaman-zaman canggih sekarang ini Pak, itu dari tahun berapa informasinya sudah ada sebenarnya. Mungkin bapak-bapak pernah dapat siaran. Malam ini sudah terdengar teriakan dari 80-an. Informasi ini kan ada apa? Pernah dengar? Itu nanti kita percaya kita share. Ya kan? Yang nggak pernah sholat takutan, besok kiamat berarti kan gitu. Dari ada keluar. Pertanyaannya, siapa yang memberikan informasi ke dia? Kita tahu nggak? Kita tidak tahu. Pertanyaannya, kenapa sesuatu yang kita tidak tahu tapi kita berani mengatakannya? Jelas kan? Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata'un, setiap keturunannya Nabi Adam ini adalah memiliki salah. Wa khairul khata'ina, dan sebaik-baik berdosa itu at-tawwabun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat sering kita dengar. Taubat itu artinya apa? Taubat. Apa artinya? Hah? Rabbi zidna ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan wasi'an wa tub alaina Allah Maha Tahu. Begitulah ya teman. Robbi ya Rabb, wahai Tuhanku, zidna tambahkanlah kepada kita minta apa tuh? Minta tambahin apa yang Allah? Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Benar kan? Kita minta apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Bukan yang banyak, bukan yang dia bisa baca kitab, bukan dia yang hafal sekian kitab, bukan. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dia dapat lalu dia amalkan, walaupun untuk dirinya sendiri. Ya, dan itu dua. Apabila kita nanti amal yang utama di sisinya Allah adalah dia. Oh, daripada kita ngomong kosong, lebih baik kita diamalkan ke dia, itu berarti dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nyari ilmu apa susah? Nyari ilmu. Hah? Susah kan? Yang kamu yang susah itu ngamalin ilmu apa nyari ilmu? Ngamalin. Ya ya, maka kita minta sama Allah untuk bantu kekuatan. Tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa kita minta ilmu yang bermanfaat, minta amal yang diterima, minta juga rezeki yang respon halal, dan juga respon wasian, ya kan? Ya Allah berikan kepada kami rezeki yang banyak. Boleh nggak kita minta rezeki yang banyak sama Allah? Dapat ibadah itu enak dilakukan ketika kita sakit adalah kurang sehat. Lagi sakit, apalagi sehat kita yang ibadah. Sehat kan? Berarti kita minta rezeki sama Allah. Rezeki sehat. Berarti kita lagi dikasih rezeki kan? Jangan diartikan rezeki itu hanya dengan
kecil. Dikasih bisa nikmat sehat, merokok kopi masih enak, aneh gitu ya Pak. Berapa banyak orang yang udah nggak enak, ngopi, air, yang agak gelanya air ya kan ya? Ya kan? Ada orang yang tadinya kumpul sama kita pengen ngaji, belum bisa berangkat ngaji, ada kan? Ada, maka kita patut bersyukur. Itu kunci utamanya. Kunci utamanya kita harus banyak bersyukur. Kenapa kita harus banyak bersyukur? Jangan sampai kita lupa sama sang pemberi ini nikmat. Ketika kita bersyukur, maka kita ingat kita ini adalah pembuat salah. Selalu kita berbuat salah. Banyakkan salah itu, banyakkan istighfar kita. Hah? Banyakkan salah kita, apa istighfar kita? Jujur mah banyakkan salah kita, apa istighfar kita? Hah? Salah. Habis sholat itu juga 3 kali. Ada 15 kali. Itu pun kalau sholatnya 5 waktu. Ada lagi yang sholat 5 waktu baru 12 kali. Kalau yang 3 kali baru 9 kali. Kalau yang cuma 2 kali 6 kali. Kalau yang cuma sholat yang akhir itu cuma 3 kali. Kita proses. Nabi maksud. Nabi maksud. Maksud itu apa? Terhindar daripada berbuat salah. Nabi kan manusia, betul. Manusia itu bahasa ada 2 kurang lebihnya. Pernah kita kata insan ada Qul a'udzu birabbin nas. Nabi manusia bukan? Manusia. Tapi di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, Nabi itu disebutkan Nas. Qul innama seperti tadi, Bashar itu apa? Bashar artinya manusia, Anas artinya manusia. Beda sama? Beda sama? Pasti ada bedanya. Pasti ada beda. Walaupun konteksnya sama manusia, pasti ada beda. Bedanya sama kayak kalau ada bahasa Arab begini Pak. Ada ala, ada fawqa. Al-adabu fawqal ilmi, nggak bisa pakai al-adabu ala ilmi. Ini saya ada kitab Al-Kitab Al-Maktabi. Kitabnya di atas di atas namanya. Di atas. Nempel nggak Pak sama tempat bawahnya? Nempel. Berarti saya nggak bisa menggunakan kata fawqa. Walaupun fawqa juga artinya di atas. Ya kan? Benar nggak? Anta nurun fawqa nur Al-Qur'an nuri. Kenapa bukan makanya Allah? Ya, yang sering selawatan ya Nabi, salam alaihi, ya Rasul, salam alaihi, ya Habib, salam alaihi, sallallahu alaihi, anta syamsul, anta nurun, fawqa fawqanya di atas, Allah di atas. Ini juga ada kita. Al-Kitabu alal maktabi. Kitab di atas meja. Nempel? Al-Kitabu fawqal maktab. Beda? Sama-sama di atas, beda kondisinya. Begitu juga dengan insan baca. Nabi Muhammad sama kita sama. Nabi makan. Ya, Nabi makan, Nabi tidur, beribadah kepada Allah. Masih ingat enggak? Pernah saya kasih. Masih ingat enggak? Ini kalau ngomong apa bahasanya yuk semua. Pernah saya kasih? Rasul juga punya sifat wajib ada. Sifat mustahil pun, sifat jaisatu diingat. Ya, lupa lagi. Siti amanah, tabligh famonah, benar terpercaya, menyampaikan dan cerdas. Kini khianat, hikmah bila
punya sifat kan? Ya, pernah dikasih nggak Pak? Ingat nggak pernah dikasih nggak? Saya tulis di sini namanya itu iman. Itu iman. Sifat wajib bagi Allah yang 20, sifat wajib bagi Rasul yang 4, sifat mustahil bagi Allah yang 20, sifat mustahil bagi Nabi yang 4, sifat jadi bagi Allah yang 1, sifat jadi bagi Nabi yang 1. Sifat jadi bagi Rasul seperti manusia biasa, Rasul makan, Rasul tidur, beribadah kepada Allah. Nah, apa bedanya insan dengan masyarakat? Kalau insan, kita sering kalau mati ada yang namanya batu, batunya disebut batu. Kenapa orang mati ada batu insan? Biarin kita kata lupa orang udah mati. Nisan jangan kita dekatkan nisyan. Berapa banyak kita punya orang tua mati jadi bangke, betul? Maka dikasih nisan. Oh, orang ini pernah ini barengan tua, begitu bahasanya. Jadi nggak sembarangan orang yang lebih nisan. Makanya kalau ada orang yang pengen masang nisan, mau boleh tetangga kanan kiri kanannya besok memasang nih. Ada apa yang begitu? Ada nggak yang namanya bangun rumah? Begitu ya, Pak? Biar apa? Biar ada namanya, kapan meninggal, kan tahu kan? Oh, iya waktu ini tahun ini dia matinya begini, kan tahu. Itu namanya nisan. Apa namanya nisan itu? Apa teguran buat kita? Jangan sampai kita melupakan orang yang sudah nggak ada. Makanya tadi dibikin tawasul. Jelas nggak? Jelas. Al-insan yang dari kata 3 nasia, artinya lupa. Makanya kita masih sering banget lupa sholat, benar? Lupa sholat, benar? Kita masih sering banget sholat, lupa. Lupa sholat, lupa kok manusiawi. Ya kan? Yang namanya lupa itu suatu Pak. Kalau keseringan namanya bukan lupa, istiqomah. Bener nggak? Ya kan? Orang puasa, dia minum kopi nggak sengaja karena lupa batal. Udah batal? Nggak batal. Kau kopi lagi puasa, lupa. Tapi kopinya terusin, batal nggak? Batal. Begitu juga dengan kita Pak. Kau nggak sholat, lupa, nggak dosa. Lah kalau besok lupa lagi, ada lupa, ada pura-pura, lupa. Ya kan? Jelas nggak? Berarti Allah itu nggak sembarangan kasih nama kita, namanya insan. Emang kita mah sering lupa. Suruh sholat, lupa. Ngaji, lupa. Ya kan? Kalau udah lupa, jawabannya apa lagi Pak? Ayo apa lagi Pak? Saya kalau masih tugas anak-anak Pak, anak-anak saya kalau di waktu saya ngajar itu saya bilang, saya besok kalau kerjakan ini. Besok saya nggak mau dengar alasan lupa. Saya cuma bilang, saya nggak mau dengar alasan lupa. Maka anak-anak itu kalau masuk kelas saya, dia mikirin pas kali 2 kali. Karena pertanyaan kamu tadi itu nggak bisa mentok. Karena kalau kita tanya kenapa kamu tidak mengerjakan, lupa, udah habis Pak. Bener nggak? Kenapa ini nggak dikerjakan? Lupa. Kita mau ngomong apa lagi? Maka saya sampaikan kepada murid saya pada saat itu, kalian boleh tidak mengerjakan ini, tapi dengan catatan tidak boleh keluar kata lupa. Saya tanya, mengapa kamu tidak mengerjakan? Dia bilang lupa. Jawabannya apa? Nggak ingat. Akhirnya dia bilang, iya Pak, sebenarnya hanya mau ngerjain. Berarti kamu bisa mengerjakan dong? Iya sebenarnya, cuma karena males. Maka saya selalu bilang, ada yang bodoh? Ada yang bodoh? Bodoh itu kan sebab ada akibat. Bodoh itu akibat kita malas jadi bodoh. Berarti kalau kita rajin, kita nggak bodoh. Bukan menghati yang ngomong. Dalam sebuah makalah dikatakan dalam kitab Mahfudz, ijhad wala taksal wala taku ghafilan padahal matul muqaba lima yatasan. Bersungguh-sungguhlah, janganlah bermalas-malasan karena orang yang menyesal akibat daripada penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malasan.
memiliki dosa. Kenapa kita habis sholat yang kita baca istighfar? Mungkin kita sholat 5 menit, maksiat kita 20 menit, benar kan? Sehingga istighfar kita awalnya, jelas kan? Makanya kalau habis sholat jangan Allahumma anta, gimana lagi? Allahumma anta kabur. Biasa sering banget begitu kan ngimami asalnya mau udah kok tinggal berdoa, ya kan? Allahumma anta apa aja? Ya, setidaknya kita baca istighfar, astagfirullahaladzim. Orang yang paling beruntung itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu afrahu bitaubatil taib. Allah sangat mencintai seorang hamba yang bertaubat kepadanya. Walaupun dosanya banyak amat, dia bertaubat pada malam itu, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perumpamaan kata baginda Nabi, minaz zam'ani waridi. Bagaikan Pak senangnya Allah Pak, kalau ada hambanya melakukan dosa, lalu dia mengambil wudu, lalu dia taubat kepada Allah, mengakui kesalahan-kesalahan daripada dosa yang dia lakukan. Allah senangnya bagaikan orang yang sedang kehausan menemukan air. Bapak pernah ngalamin kehausan Pak? Ketika Bapak lagi kehausan menemukan air, senangnya bagaimana? Senangnya bagaimana? Orang yang lagi kehausan dikasih air, senangnya bagaimana? Ini belum makan tuh. Ada orang yang lagi, aduh, ini prima, tiba-tiba ada yang kasih air, walaupun gak banyak air Pak, hanya sebotol aqua begini dah. Dia mengucapkan apa? Terima kasih ya Pak, terima kasih ya Pak, terima kasih. Berapa kali dia mengucapkan terima kasih? Padahal katanya cuma gopek gitu. Benar nggak? Berharga nggak ini? Ini berharga bagi orang yang butuh. Maka Allah tidak tinggal diam kepada hambanya yang menyadari dia telah melakukan dosa. Allah nggak pernah melihat hambanya itu berbuat dosa. Selagi lu mau bertaubat, mau kembali kepada Allah, maka dosa-dosamu aku tiadakan. Jadi kita jangan malu untuk mengakui dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam syair dikatakan dunubi dosa-dosaku, terus mintu ada diterimani bagaikan pasir di pantai. Saya tanya Pak, pasir di pantai banyak apa enggak? Pasir di pantai banyak apa enggak? Banyak aman pasir aman air. Pasir di pantai aman air di pantai banyak aman. Apakah dosa kita bagaikan pasir di pantai? Ampunan Allah jauh lebih banyak daripada dosa kita. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wala tai'asu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, jangan malu untuk kembali kepada Allah. Ya Allah, saya pengen sholat tapi subuh saya kesiangan. Sholat duhurnya apa-apa. Ini kan tadi 12 Pak. Pengen sholat dulu ya Allah, tadi itu sebenarnya pengen sholat karena subuh lewat, pengen sholat kepada Allah dulu nggak masalahnya. Jangan malu jangan malu-malu sama Allah, jangan nggak enakan, ya. Dengan begitu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perumpamaan yang diberikan oleh baginda Nabi kepada orang yang bertaubat, Allah sangat senangnya itu diperumpamakan bagaimana orang hebatnya orang yang belum memiliki keturunan mendapatkan kabar yang memiliki keturunan. Gimana senangnya? Senangnya sehari semalam. Ya, cuma 5 menit itu apa? Orang yang belum dikasih keturunan sama Allah, lalu dikasih keturunan pada saat itu dan dia mendapatkan kabar itu, maka dia akan mengalami gembira. Itu yang dijadikan oleh Allah. Kesenangan yang Allah berikan kepada hambanya, bagi hambanya yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ruginya nggak Pak? Habis ngelakuin dosa, istighfar. Tapi dalam kitab yang sama dikatakan orang yang celaka adalah orang yang mengira-ngira
ya cuma bocor bapak kecil ini. Lepas hujannya gede, seember penuh, ya kan? 2 ember penuh, sebab penuh, akhirnya saking penuh semua banjir gara-gara meremehkan sesuatu yang kecil, apalagi dosa yang kita lakukan. Tidak boleh meremehkan dosa. Salah satu tidak meremehkan dosa adalah merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Orang lain salah semua yang kita buat. Nah ini manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendosa yang kembali kepada Allah jauh lebih dimuliakan oleh Allah daripada abid seorang ahli ibadah yang bangga dengan ibadah. Lu gimana sih kayak apa? Lu gimana sih kayak apa? Bahasanya kayak misalnya. Padahal dia nggak tahu kalau kita capek di sekolah. Ya? Lu gimana sih begini kayak gua tuh begini. Padahal dia nggak tahu. Makanya saya selalu bilang waktu di satu kalian saya bilang kita tidak bisa orang yang di musola ini merasa lebih baik dari orang yang di luar musola. Mengapa? Karena bisa jadi Allah yang belum mereka kemarin. Ya, kutipan Ustaz Hidayat. Kalau kita bisa hadir majelis taklim, masih bisa sholat jamaah, masih bisa sholat di masjid dari sholat berjamaah, itu bukan kita yang mau, tapi Allah yang ngasih. Benar nggak? Sekarang saya tanya, Bapak bisa nggak melangkah di kaki 2 langkah aja atau 1 langkah aja tanpa ada bantuan Allah? Bisa? Berarti kita bertengah ya? Berarti yang bantu kita kemana sini siapa? Oh, terus habis dari sini kita dari bantuan Allah, kita sombong. Artinya apa? Habis dikasih kita sombong. Bisa? Ada orang yang kasih kita di 100.000 Pak. Pinjam itu 100.000. Tiba-tiba dia pasang status, mamanya di restoran mahal. Yang kasih kesel Pak. Ini mah kira-kira yang kasih kesel Pak. Kenapa? Datang ke pinjam duit, tapi ternyata dia makan di restoran. Sedangkan gue yang pinjam duit makannya di warteg, kan begitu loh. Bahasanya begitu kan? Nah Allah udah kasih nikmat sama kita. Cara bersyukurnya kita beribadah, tapi kita mulai ibadah kita dengan sifat sombong, merasa diri kita lebih baik. Bagaimana caranya? Bukan berarti kita bangun dari demikian, tapi kita diharuskan merangkul, mengajak yang belum hidup. Makanya kita dapat dilakukan doa, Allahumma inna nas'alukal huda wal tuqa wal afaf wal ghina. Apa doa itu? Kita petunjuk. Kita kalau lagi di jalan sesat kita petunjuk sama siapa? Ayo benar Allah pamer. Kita lagi jalan sesat kita petunjuknya sama siapa? Amannya. Ya kan? Diramekannya sama ya Allah. Kan gitu kan? Kalau Allah itu kita tahu pamer. Ya kan? Maka setiap kali kita baca Allah wala quwwata illa billahil aliyyil. Jadi apa namanya kesimpulannya apa? Setiap kita ini adalah pendosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam keturunannya Nabi Adam adalah berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah bertaubat. Taubat artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas apa? Taubat kepada Allah syaratnya cuma 2. Syaratnya cuma 2. Kalau kita punya dosa ini karena Syekh Nawawi yang tadi disebutkan ada 2. Yang pertama, benar-benar menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Itu namanya taubat kepada Allah. Tapi kalau taubat sama manusia urusannya 3. Beda sama. Kalau urusan kita sama Allah, 2. Ambil wudhu, gelar sejadah, minta ampun sama Allah, ya Allah, kita menyesal. Saya menyesal telah melakukan dosa ini. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Aman beres. Tapi kalau sama urusan manusia, dalam kitab yang solih dikatakan 3 syaratnya. Yang 2 sama, tambahan yang 1. Kita selalu menjumpai orang yang bersangkutan. Misal, kita berbuat salah sama orang, kita memfitnah orang,
Ya, orang ini nggak berbuat tapi kita fitnah. Ya, dia minta maaf tuh karena dia salah, dia mengaku salah, dia minta maaf sama Allah. Mau air matanya sampai 7 sumur penuh, itu nggak bakal diampuni sama Allah. Sebelum dia berjumpa dengan orang yang bersangkutan dan meminta maaf kepadanya. Luar biasa kan? Berarti maka premium sama manusia. Terkadang kita kalau premium ya, kan gitu ya, mengecilkan orang. Kalau kita mengecilkan orang, berarti sama saja kita mengecilkan penciptanya. Ya, semua orang diciptakan sama laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahu. Apa artinya Pak Tafsir? Manusia diciptakan dalam bentuk yang paling bagus, punya rambut, punya mata, punya hidung, punya mulut, punya telinga, dan punya anggota tubuh yang lain. Mata berapa? Mata berapa? 2. Hidung satu golongannya 2. Bibir 2. Bibir 2 satu 2 ya 2 semua 2 lah. Telinga 2. Bibir itu telinga satu ikut itu masih bisa dengar kan? Bibir satu digini bisa ngomong nggak Pak? Bibir dipegang kita bisa ngomong nggak? Allah ciptakan telinga 2, mata 2, itu satu golongannya 2, bibirnya 1, itu ada maksud nggak Pak? Harus lebih banyak melihat, harus lebih banyak mendengar daripada banyak. Ya kan? Sehingga lidah adanya di dalam bibir. Buat apa? Udah dipagerin. Yang namanya dipagerin itu berarti ada hati biar aja orang masuk. Ya kan? Dipager kita sebelum bibir kita dipagerin pakai namanya gigi. Ada yang punya gigi? Saya punya semua ya? Ya kan? Tapi yang punya gigi kalau mau pakai dia itu cuma. Ya, yang mau punya gigi ya, nanti di rumah. Minta apa? Ya, kita sudah bikin bakteri apa namanya? Dipakai sama gigi. Masih banyak ngomong. Maksudnya ngomong apa? Mengatakan sesuatu yang belum tahu faktanya. Maka kata baginda Nabi itu adalah hal yang celaka. Jelas apa sampai sini? Jelas. Lalu urusan kita kepada Allah, syarat taubatnya berapa? 2. Yang pertama, mohon ampun kepada Allah, menyadari atas perbuatan dosa yang kita lakukan, dan yang kedua berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau urusan dosa kita sama manusia ada berapa? Ada 3. Satunya lagi apa? Harus menjumpai orang yang bersangkutan. Nah, kalau orang yang meninggal, cari ahli warisnya. Repot juga ya. Maka kata baginda Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak bisa bersyukur kepada manusia, yang tak bisa bersyukur kepada Allah. Apa maksudnya? Bisa. Saya waktu itu pada motor pertama saya pulang, ya kan? Terus saya tahu, saya sadar bahwa orang mengalami kesulitan. Saya minta ampun sama Allah, ini kira-kira dosa saya diampuni nggak sama Allah? Ya, Allah menyuruh kepada kami, temuin dulu apa yang bersangkutan, minta maaf dulu. Ternyata orang yang bersangkutan udah meninggal. Gimana? Kalau orang itu sudah meninggal, temuin ahli warisnya. Coba dulu kita nemuin anak orang gimana? Enak kan? Itu saking dahsyatnya hubungan kita kepada makhluknya Allah. Jangan main aja manusia, jadi manusia jangan. Karena yang namanya manusia sudah pencipta. Ya, hati-hati baik ucapan kita, tindakan kita sadar dari perbuatan salah dan dosa. Oleh karena itu berbanyak daripada istighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang mau bertanya dipersilakan nanti setelah itu. Mudah-mudahan kita semua dalam sehat walafiat diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi keluarga kita khususnya, dan juga bisa disampaikan kepada saudara-saudara kita. Selanjutnya mari kita tutup pengajian kita dengan bacaan doa.